Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Menita Harita, SPD NIM 250601611. Saya mahasiswa batch 1 Pendidikan dan Budi Pekerti PPG tahun 2025 di IAKN Rutung. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Toma dengan materi alam memperbarui hidup manusia. Baik, kenal nama-nama yang ada ya? Iya, Bu. Dalam bahasa? Ada, Bu. Bayu Hulu. Ayo, Bu. Cahaya Rita. Ada, Bu. Cahaya Lia. Ada, Bu. Orkestra Rita. Ada, Bu. Yuni Bulale. Ada, Bu. Robi Rita. Ada, Bu. Rafael Rita. Ada, Bu. Riko Rita. Ada, Bu. Suci dalam benua. Ada, Bu. Suci. Pian Lugu. Ada, Bu. Regi Duwaka. Ada, Bu. Rio Harita. Ada, Bu. Catherine dalam benua. Ada, Bu. Niat dalam benua. Ada, Bu. Baik, sekarang sudah saya bersedia. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Bu. Karya Luar biasa. Yes, yes, yes. anak Tuhan. Ceria, sehat, kuat. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai materi kita bernyanyi dan berdoa. Lagu pujian kita pada pagi hari ini, Yesus itulah satu-satunya. 3 ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami kembali mengucap syukur di depan Tuhan atas kasih dan murah kepada kami, di mana sejak tadi malam Tuhan hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan telah menolong dan menyertai semua Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkan pada saat ini Tuhan kami akan mau belajar, kiranya Roh Kudus Bapa yang selalu menyertai kami. Segala rangkaian acara kami pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulaikan materi pembelajaran kita, yaitu judulnya alam memperbarui hidup manusia. Tujuan pembelajaran adalah yaitu adik-adik yang terkasih memahami bahwa Allah sanggup mengubah hidup manusia. Jadi siapa yang bisa sanggup mengubah hidup kita? Pasti diri kita sendiri. Yaitu Tuhan. Bagaimana kita cara mengubah hidup kita sendiri? Itu dengan cara berbuat Baik. Kalau kita berbuat baik, pasti otomatis Tuhan ada di hati kita. Contohnya, kalau dulunya kamu sering nakal, bandel, mencuri, dalam hati kecil Tuhan bekerja, pasti ditegurnya kita. Nah, kamu mencuri, kalau ada yang kamu mencuri, pasti ditegur dalam hati. Makanya di situ katanya memahami bahwa Allah sanggup mengubah diri kita. Itulah Tuhan bekerja adalah di dalam hati kita. Jadi terutama dulu yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Dan kedua adalah Tuhan. Tuhan bekerja dalam Hati. Poin yang kedua, mengenal arti hidup baru dalam Yesus Kristus. Jadi agak sama sejalan mereka memahami dengan mengenal arti dalam Yesus Kristus. Artinya bagaimana kita mengenal Tuhan? Itu dengan cara bersyukur, bernyanyi dan berdoa. Kalau kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, otomatis apapun yang kita rencanakan, yang kita inginkan, Tuhan ada dalam hati kita. Akan terwujud, ya. Terutama dulu anak didik kami. Mungkin ada naik kelas 1 dulu. Ingin mau naik kelas, ya. Bagaimana? Kalau kamu tidak berdoa, tidak bersyukur kepada Tuhan, apakah kamu bisa naik kelas? Tidak. Kalau kamu mendoakan Bapak Ibu guru, apa bisa kamu naik kelas? Tidak. Terutama dulu kalau kita tidak baik, kalau tidak mendoakan Bapak Ibu guru,
pasti hati Bapak Ibu tidak akan goyah. Makanya tadi saya katakan memahami dan mengenal itu sama, hampir sama dan sejalan. Bagaimana cara memahami sikap Bapak dan Ibu guru di sekolah ini? Ya. Dan begitu juga di dalam materi kita pada pagi hari ini, lebih mendalam lagi kita mengenal Tuhan, mengenal arti dalam hidup Kristus. Ya, dengan cara tadi pertama Ibu bilang dikatakan dengan cara bernyanyi dan berdoa dan bersyukur. Kalau kamu sudah mengenal Dia lebih dalam, otomatis kelakuanmu yang dulunya kamu nakal pasti jauh. Ya. Poin yang ketiga adalah mengajak anak untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, mengajak anak sesuai kehendak Tuhan. Itu adalah terutama orang tua kita, bagaimana dia mengajak kita lebih mendalam mengenal Tuhan. Itu dengan cara dari kami atau orang tua kita menyuruh kita untuk datang ke gereja. Kemudian itulah tanggung jawab seorang tua adalah mengajak anak didik kami untuk datang ke gereja. Di sekolah juga saya mengajak anak didik kami untuk datang ke gereja. Karena itu adalah salah satunya kita bisa mengenal Tuhan. Ya. Kalau kamu tidak datang ke gereja, tidak menyembah Tuhan atau tidak bernyanyi dan berdoa bersyukur, segala cita-cita yang kamu inginkan tidak akan tercapai. Ya. Untuk itu adik-adik kami akan yang terkasih, dengan materi kita pada pagi hari ini diajak kita bagaimana komunikasi kita kepada Tuhan, bagaimana kita harus mengenal Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya katakan dari awal adalah untuk memahami Tuhan itu bagaimana? Dengan cara bersyukur, bernyanyi dan berdoa. Poin. Terus poin yang kedua, mengenalnya bagaimana? Mengenalnya adalah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dimana itu dengan cara membaca Alkitab. Itulah lebih mendalam lagi kalau kita mengenal Tuhan dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Ya. Makanya adik-adik kami jangan pernah bosan ketika orang tua kita mengajak kita untuk datang ke gereja. Dan begitu juga kan Bapak Ibu guru di sekolah ini, tak gantinya saya selalu mengajak adik kami datang ke gereja. Baik, bagian B, apa arti memperbaharui hidup? Mengubah yang lama menjadi yang baru. Ya. Mengubah yang lama menjadi yang baru. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah memahaminya, dan sudah bekerja untuk beribadah, sehingga kita mengenal hidup yang baru. Ya, artinya perbuatan yang kita yang lama kita jauhkan menjadi yang baru. Ya, artinya jika kita dulu nakal, suka mencuri, ya, suka mengganggu teman, kita tinggalkan. Itulah namanya hidup yang baru. Ya. Yang dulunya kamu sering mendorong bersama bapak orang tua di rumah, yang dulunya sekolah kamu mendorong bersama bapak ibu gurumu. Kalau kamu sudah mengenal Tuhan lebih dalam, pasti kamu akan tidak tinggalkan. Dan saya yakin dan percaya dengan melihat materi pada pagi hari ini, hari ini kan masih bisa berubah, walaupun pelan, ya. Tapi kalau dibawa di dalam doa, pasti perilaku dan tingkah kamu bisa kamu lakukan. Terutama itu harus fokus, yaitu mengenal firman Tuhan dan memahaminya di dalam hati. Ya. Poin yang kedua, dari hati yang jahat menjadi penuh kasih. Ya. Sejalan semua mereka ada di dekat yang terkasih. Dari yang jahat menjadi baik. Ya, itu makanya tadi Bu katakan, kalau dulunya kamu nakal, dengan adanya kamu dengar materi pada pagi hari ini, kamu akan menjadi lebih baik. Kenapa? Pasti ada yang bertanya, kenapa sih harus saya berubah? Kenapa sih harus saya menjadi anak yang baik? Saya mau nakal loh. Itu, bagaimanapun kalau kamu sudah mengenal Tuhan, sudah memahaminya, tidak ada lagi itu. Karena Tuhan pasti goyang di dalam hati. Contohnya, kamu mencuri. Dalam hati kecilmu itu pasti ada niat yang baik, ada teguran. Contohnya lagi, kamu mau memakan kue adikmu, pasti ada teguran. Itu kalau kamu itu semua berjalan, kalau kamu benar-benar mengenal Tuhan. Nah mungkin kalau kamu bilang atau kamu katakan juga tidak mau dari Tuhan dalam hidup kamu, otomatis kamu akan hancur. Bagaimana hancurnya? Hancurnya kamu sendiri ribut, kelakuanmu tidak baik. Ya,
Ya. Makanya ada di kami pada pagi hari ini saya mengajak kita kembali lebih mendalam lagi. Alangkah baiknya kita mengenal Tuhan dan memahaminya di dalam hati kita. Ya. Poin yang ketiga, dari kebiasaan untuk menjadi perbuatan baik. Dari kebiasaan buruk menjadi perbuatan yang baik. Itu sejalan yang ibu katakan ya, sejalan semuanya. Dari yang jahat atau dari yang buruk menjadi lebih baik. Ya. Saya katakan, kalau Tuhan sudah bekerja di dalam hati kita, pasti ada aja jalan keluar. Walaupun kamu berbuat apapun di dalam hati kamu, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Makanya pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, marilah kamu renungkan, siapakah kamu itu sebenarnya? Ya. Anda siapakah kamu itu? Atau hanya sejelas kamu anak KTP? Tahu anak KTP? Anak KTP keluarga tidak mengenal firman Tuhan. Ya. Tidak mau tahu. Ya. Tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar agama Kristen. Mengikut Yesus. Ya. Di situ banyak kriteria agama Kristen. Kalau dulu mengenal Tuhan, mengenalnya di dalam hati. Kemudian mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitu juga di dalam kompleks sekolah. Ya. Kalau kamu berada di kompleks sekolah, marilah kamu dengarkan nasihat Bapak dan Ibu guru. Ya. Makanya, kalau semua berjalan di dalam hati kita itu, tidak ada lagi yang namanya nakal, tidak ada lagi namanya pencuri, tidak ada lagi namanya kehancuran. Hanyalah diri kita yang bisa mengubah hidup kita. Ya. Bagi anak didik kami yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengingatkan lagi kita lebih mendalam lagi mengenal Tuhan atau memahaminya di dalam hati kita. Poin yang selanjutnya, dan hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Sejalan lagi mereka pun sejalan. Kalau kamu dulu sering berbuat dosa, kalau kamu sudah memahami, sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah berdiri, sudah berdoa, pasti kita hidup dalam kebenaran. Itu kamu dalam hal kebenaran itu apa sih sebenarnya? Kebenaran apa sih? Tahu nggak apa kebenarannya? Ayo sedang kamu kebenaran. Sedang arti kebenaran dulu. Ayo. Kebenaran dalam hal yang baik. Ya. Melakukan yang baik. Terus terang kepada orang tua. Terus terang kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ya. Kemudian bagian C, siapa yang memperbarui hidup kita? Siapa sih yang memperbarui diri kita? Tuhan. Diri kita sendiri. Kemudian baru bekerja Tuhan. Kita dulu yang mengubah hidup kita. Setelah kita ubah hidup kita, Tuhan berkarya di dalam hati kita. Ya. Poin selanjutnya, Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Ya. Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Siapa dulu Allah? Tuhan. Siapa dulu Yesus? Tuhan. Mereka sama ya? Iya. Allah dan Tuhan. Sama. Ya. Itulah Tuhan bekerja, Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita menunjukkan kebenaran dan mengikuti firman-Nya atau mengenalnya lebih mendalam lagi. Baik, poin selanjutnya, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Jadi yang saya katakan tadi pada materi awal, kalau kita membuat sesuatu yang aneh-aneh, pasti dalam hati mempunyai Roh Kudus yang berbicara dalam hati. Contohnya kamu ada berkeinginan untuk mencuri, pasti ada teguran, ya. Teguran bagaimana? Dia katakan, hai jangan mencuri engkau. Tapi itu Tuhan itu lebih bekerja dalam hati kita supaya kita tidak bisa melakukan. Makanya dikatakan di sini Roh Kudus bekerja dalam hati, ya. Poin selanjutnya, firman Tuhan menuntut kita untuk hidup baru. Ya. Itulah firman Tuhan menuntut kita dalam hidup baru. Itu saya katakan tadi pada awalnya, alangkah baiknya kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan. Nah itulah jalan menuntut kita ke jalan yang benar, ya. Apalagi kalau kita awal dengan doa, bersyukur, bernyanyi, kalau itu semua sejalan,
pasti kita bisa membuat kebenaran. Atau kita bisa memberikan yang terbaik dalam keluarga. Contohnya, mungkin ada sebagian keluarga kita yang tidak datang ke gereja ya. Iya Bu, sakit. Bagaimana caranya? Tidak apa kalau sakit itu kalau benar malas. Mungkin kita tidak datang ke gereja. Bagaimana caranya? Saya Caranya, ya. Yaitu membujuknya Ya. untuk dekat kepada Tuhan. Dan dengan cara mewujudnya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan cara kita mewujudnya. Ayo Pak, ayo Ma, kita datang ke gereja. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ya. Poin selanjutnya, tanda-tanda hidup dan diperbarui. Apa tanda-tanda hidup yang diperbarui dalam hidup kita? Yaitu satu, suka berdoa, mau mengampuni, jujur dan tidak suka berbohong, rajin membantu sesama dan saling mengasihi. Itulah semuanya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah memahaminya, sudah mendengar firman Tuhan, semua akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita dengan tanda-tanda yang kita ada dalam pola pemikiran kita itu adalah suka berdoa dan bernyanyi. Ya, itu kuncinya kalau kita sudah mengenal Tuhan. Kemudian mau mengampuni. Nah, ini tanda-tanda orang juga yang sudah bertobat. Walaupun beribu-ribu orang bersalah kepadanya, dia mengampuni. Dia memaafkan karena dia sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Poin selanjutnya, jujur dan tidak suka berbohong. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan, pasti kamu akan berkata jujur. Kenapa kamu harus jujur? Karena kamu sudah hidup baik, sudah mengenal Tuhan, sudah menjalankan firman-Nya, pasti kamu sudah hidup baru. Ya. Kemudian rajin membantu sesama. Ya. Kalau semua itu sudah berjalan di dalam hati kamu, pasti kamu rela membantu orang tua, membantu teman-temanmu, membantu bapak dan ibu guru di sekolah. Ya. Makanya lewat materi kita pada pagi hari ini, marilah kita cerminkan yang terbaik. Ya. Khusus dulu anak kami dari kelas 1, mari mencerminkan ya yang lebih baik kepada orang tua. Atau yang kita ada di sekolah ini pada saat ini, mari kita mencerminkan yang terbaik kepada orang tua. Ya. Dengan lewat materi kita pada pagi hari ini, mari kita menjadi yang terbaik ya. Selanjutnya bagian dari pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab diberikan nilai tambahan ya. Kalau anak didik kami bisa menjawabnya, saya akan memberikan nilai tambahan. Ya, 1. Apa maksud hidup yang diperbarui oleh Allah? Siapa yang bisa menjawab? Next, siapa yang bisa menjawab? Sekali lagi, apa maksud hidup yang diperbarui oleh Allah? Saya, ya. Maksud dari diperbarui oleh Allah adalah mengalami perubahan hati, pikiran, Terima kasih. Pun dia agak grogi ya, tidak apa-apa dia bisa menjawabnya. Itu satu dulu adalah mengalami perubahan hidup. mengalami perubahan hidup, yaitu melalui perbuatan. Ya, betul sekali. Poin yang kedua, apa saja tanda-tanda seseorang sudah diubahkan Tuhan? Saya Bu. Oke, next. Contohnya seperti salah satu memiliki buah roh seperti salah satu salah dan salah satu tidak. Oke, betul. Ya, contohnya seperti salah satu buah roh. Ya, tadi saya sudah menjelaskan kalau kita sudah mengenal Tuhan, pasti ada roh di dalam hati kita. Dengan cara juga kita mengenal Tuhan itu rajin berdoa. Poin yang ketiga, siapa tokoh Alkitab dan hidupnya diubah Tuhan? Betul. Yang mengubah tokoh kita utama adalah Rasul Paulus. Poin yang keempat, apakah kamu mau hidupmu diperbarui oleh Tuhan? Bagaimana caranya? Oke, next. Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin, betul sekali ya, dengan cara rajin berdoa dan membaca
bersyukur kepada Tuhan. Semoga saya dan teman-teman tetap berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Ya Allah. 3, 2, ya. Mari kita bersama doa dan doa agar bersenang doa di mulut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami. seperti kami juga mengampuni oleh dosa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena orang yang berjahat dan kemuliaan semasa selama-lamanya. Amin. Satu-satu. Baik, demikianlah materi saya pada pagi hari ini. Kiranya materi yang saya angkat pada pagi hari ini dapat berterlibat dalam hidup kami. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.